Umrah menurut bahasa berarti ziarah. Menurut istilah umrah berarti mengunjungi Baitullah, rumah Allah, atau mengunjungi Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i dan bercukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hukum umrah menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, menunaikan ibadah umrah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Umrah terbagi menjadi beberapa hal, yaitu umrah wajib dan umrah sunnah. Umrah pertama yang dilakukan seorang muslim disebut juga umratul Islam. Umrah yang dilaksanakan karena nazar, ini adalah umrah wajib. Umrah yang dilaksanakan setelah umrah wajib, baik untuk kali kedua dan seterusnya, dan dilakukan bukan karena nazar, ini adalah umrah sunnah. Waktu mengerjakan umrah dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umrah bagi jamaah haji, yaitu saat jamaah haji wukuf di padang Arafah, pada hari Arafah, hari Nahr, 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Syarat, rukun dan wajib umrah. Syarat umrah yaitu Islam, memeluk agama Islam, baligh, dewasa, akil, berakal sehat, merdeka, bukan hamba sahaya, istita'ah, mampu. Bila tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban seseorang untuk beribadah umrah. Rukun umrah: ihram, niat, tawaf, sa'i, cukur, dan tertib melaksanakan rukun umrah secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu bercukur. Rukun umrah tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun ini tidak terpenuhi, umrah seseorang tidak sah. Haji adalah berkunjung ke Baitullah, Ka'bah, rumah Allah, untuk melakukan amalan-amalan terbaik, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Hukum haji: ibadah haji adalah wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat. Ibadah haji diwajibkan atas kalian sekali seumur hidup. Hukum haji kedua dan seterusnya adalah sunnah. Tapi bagi mereka yang bernazar haji, hukum haji itu menjadi wajib akibat nazar. Waktu mengerjakan ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji Zulhijjah, tepatnya ketika waktu wukuf di Arafah tiba. 9 Zulhijjah, hari Nahr, 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Syarat, rukun dan wajib haji. Syarat haji adalah beragama Islam, baligh, dewasa, berakal sehat atau akil, merdeka, bukan hamba sahaya, mampu, istita'ah. Istita'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji, dapat ditinjau dari segi jasmani, sehat, kuat, sanggup secara fisik melaksanakan ibadah haji. Rohani, mengetahui dan memahami manasik haji, berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Ekonomi, mampu membayar biaya perjalanan ibadah haji yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha harta yang halal. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan. Apabila sumber kehidupan itu dijual, terjadi kemudaratan bagi diri dan keluarganya. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain walaupun dengan dam atau denda. Jika rukun haji ini ditinggalkan, maka ibadah haji seseorang tidaklah sah. Rukun haji adalah ihram, niat, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, cukur, kemudian tertib. Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, yang bila mana salah satu amalan itu tidak dikerjakan, maka ibadah haji seseorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam atau denda. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, maka ia berdosa. Wajib haji adalah ihram, yakni niat berhaji dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah, ula, wusta dan aqabah, tawaf wada,
bagi yang akan meninggalkan Makkah. Macam-macam pelaksanaan haji. Berdasarkan pelaksanaan ibadah haji dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu haji ifrad. Kata ifrad berarti menyendirikan. Artinya seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah. Orang yang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan dam dan dapat dilaksanakan dengan cara melaksanakan haji saja. Melaksanakan haji dulu, lalu melaksanakan umrah setelah selesai berhaji. Selain kedua cara tersebut, haji ifrad juga bisa dilakukan dengan 2 cara yang lain, yaitu kemudian haji qiran. Kata qiran berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya orang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk 2 pekerjaan, namun diharuskan membayar denda atau dam. Haji tamatu. Kata tamatu berarti bersenang-senang. Maksudnya orang melaksanakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, lalu bertahalul, kemudian berihram haji dari Makkah atau sekitarnya pada tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah atau 9 Zulhijjah, tanpa harus kembali lagi dari mikot semula. Selama jeda waktu itu dia bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan ihram dan tidak terkena larangan ihram, tapi dikenakan dam. Pengertian mikot, ada 2 jenis mikot, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu melaksanakan haji. Menurut jumhur ulama, mikot zamani dimulai sejak 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Mikot makani memiliki batas waktu yang telah ditentukan, yaitu memulai ihram haji dan umrah. Tempat berihram haji dan umrah adalah sejumlah tempat yang telah ditentukan.